Baiklah, kita lanjutkan pada pembahasan kita pada pokok kajian yang ketiga, yaitu pihak yang berwenang meninjau dan merubah kurikulum program studi di perguruan tinggi. Menurut saya, pihak yang berwenang merubah adalah perguruan tinggi yang bersangkutan. Hal ini didasarkan pada ketentuan pasal 35 ayat 2 Undang-Undang Pendidikan Tinggi bahwa kurikulum pendidikan tinggi dikembangkan oleh setiap perguruan tinggi dengan mengacu pada standar nasional pendidikan tinggi untuk setiap program studi yang mencakup pengembangan kecerdasan intelektual, akhlak mulia, dan keterampilan. Ketentuan hukum ini sudah jelas bahwa yang melakukan suatu perubahan itu adalah perguruan tinggi yang di dalamnya ada program studi itu, bukan pihak yang lain. Karena pengertiannya adalah kurikulum program studi, bukan kurikulum yang lain. Kemudian kita lanjutkan pada kajian kita yang keempat tentang alur proses administratif peninjauan kurikulum. Ketika kita bicara mengenai ketentuan hukum dan bicara mengenai aspek hukum, maka mekanisme itu sangat penting. Karena jika mekanisme itu dilanggar, bisa jadi itu akan mengurangi legalitas atau bahkan itu meniadakan legalitas. Menurut saya, setelah saya membaca beberapa literatur dan juga ketentuan hukum, maka tahapan mekanisme itu dapat dimulai dengan beberapa tahapan. Yang pertama, Ketua Program Studi mengajukan proposal kegiatan tentang peninjauan kurikulum yang di dalamnya paling sedikit memuat tentang rasionalitas, kemudian dasar hukum, tujuan, manfaat, rencana kerja, personalia, dan juga biaya. Diajukan kepada siapa? Diajukan kepada pimpinan perguruan tinggi setelah mendapatkan persetujuan dari fakultas atau pemimpin institusi yang setara dengan fakultas, misalnya pasca sarjana, kemudian juga sekolah atau mungkin dengan sebutan yang lain. Kemudian yang kedua, pimpinan perguruan tinggi setelah menerima proposal itu akan mendalami dan berkoordinasi dengan unsur-unsur pimpinan lain dan pihak internal perguruan tinggi yang terkait dengan kurikulum, misalnya dengan dekan, dengan direktur, ketua pusat penjaminan mutu, kepala lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Nah, kemudian usulan tersebut kemudian dibahas, kemudian dikaji untuk menentukan apakah peninjauan kurikulum program studi yang mengajukan itu sudah layak dilakukan atau belum, karena di situ akan tampak rasionalitasnya, argumentasi yang dibangun oleh ketua program studi di dalam proposal yang diajukan. Kemudian pada tahapan yang ketiga, pimpinan perguruan tinggi berdasarkan hasil evaluasi, koordinasi, dan juga pendalaman itu akan memutuskan untuk menerima usulan program studi atau menolak usulan program studi untuk melakukan satu peninjauan kurikulum melalui suatu surat yang dikirimkan langsung kepada ketua program studi sebagai suatu jawaban atas permohonan yang diajukan. Kemudian pada tahap yang keempat, dalam hal proposal diterima dan disetujui oleh pimpinan perguruan tinggi, maka perguruan tinggi dapat langsung membentuk tim atau panitia peninjauan kurikulum setelah tentu saja meminta masukan dari dekan, direktur, atau ketua program studi, atau mungkin para pihak yang memang terkait dengan perubahan kurikulum dan peninjauan kurikulum. Tahap selanjutnya, panitia atau tim itu bekerja dan melaporkan hasil akhirnya kepada pejabat pembentuk panitia. Tentu juga harus dilaporkan kepada pimpinan perguruan tinggi. Kemudian tahapan berikutnya, pimpinan perguruan tinggi memberlakukan hasil peninjauan kurikulum. Jadi dengan cara ini, maka dari aspek hukum, karena yang menentukan keberlakuan satu kurikulum program studi itu adalah pimpinan perguruan tinggi, maka jika terjadi satu perubahan, maka perubahan itu juga
legalitasnya harus didasarkan pada keputusan perguruan tinggi. Kemudian ada pertanyaan, siapa yang dimaksud dengan pimpinan perguruan tinggi itu? Ya, kita mengacu saja pada suatu ketentuan bahwa apabila perguruan tingginya itu bentuknya adalah universitas atau institut, maka yang dimaksud dengan pejabat yang memberlakukan hasil peninjauan kurikulum adalah rektor. Kemudian apabila perguruan tinggi tersebut berbentuk akademi atau politeknik, maka yang memberlakukan pejabatnya adalah dengan sebutan direktur. Sedangkan apabila perguruan tinggi tersebut berbentuk sekolah tinggi, maka yang memberlakukan adalah ketua. Dengan demikian, maka penyebutan pimpinan perguruan tinggi yang dimaksud adalah pejabat yang paling tinggi di dalam struktur organisasi di perguruan tinggi yang bersangkutan. Baiklah, kita lanjutkan lagi pada pembahasan pokok persoalan tentang tahapan pelaksanaan peninjauan kurikulum oleh panitia peninjau kurikulum program studi. Jadi tahapan-tahapan itu sebenarnya fleksibel, dapat dilakukan sesuai dengan kebutuhan, keadaan, dan juga kondisi program studi. Tapi menurut saya ada beberapa langkah yang bisa dilakukan. Yang pertama, lakukan analisis kebutuhan atau market signal yang menghasilkan profil lulusan dan kajian-kajian yang dilakukan oleh program studi sesuai dengan disiplin bidang ilmunya atau scientific vision. Kemudian akan menghasilkan bahan kajian atau bahan ajar di dalam satu program studi itu. Nah, dalam proses ini maka menurut saya pihak-pihak yang dapat dilibatkan dalam peninjauan dan evaluasi ini antara lain adalah pimpinan program studi dan pimpinan fakultas, kemudian dosen dan tenaga kependidikan, kemudian juga mahasiswa, kemudian juga lulusan, kemudian juga pemangku kepentingan, misalnya pengguna lulusan, organisasi profesi yang terkait dengan bidang ilmu yang diselenggarakan program studi, kemudian juga organisasi penyelenggara sertifikasi keahlian. Kemudian yang dilibatkan lain misalnya praktisi dari ilmu yang terkait, kemudian juga ahli pendidikan, kemudian juga termasuk ahli ilmu yang terkait dengan program studi. Nah, ini adalah tahapan yang pertama. Ini dapat dilakukan dengan cara melakukan diskusi ilmiah, misalnya dalam bentuk diskusi kelompok terfokus, atau seminar, atau lokakarya, atau apapun namanya. Yang penting program studi dapat mendapatkan masukan dari pihak internal maupun eksternal dalam rangka untuk melakukan langkah berikutnya. Kemudian langkah yang kedua, lakukan pelacakan alumni untuk mengevaluasi tentang tingkat keterserapan lulusan program studi di dunia kerja. Bagi yang sudah bekerja, tentu harus dilakukan satu pelacakan tentang peningkatan profesionalitas dari para lulusan kita yang sudah bekerja. Ini penting karena untuk memberikan satu bahan dasar di dalam peninjauan kurikulum. Sedangkan langkah selanjutnya adalah lakukan evaluasi pelaksanaan kurikulum yang sedang berjalan, yaitu yang sedang dilaksanakan oleh program studi. Apa yang dievaluasi? Yang pertama adalah pelaksanaan pembelajaran, kemudian kompetensi dosen dan kecukupannya, kemudian kompetensi dan kecukupan tenaga kependidikan, sumber belajar, fasilitas belajar, sarana, prasarana, dan penunjang belajar yang lain. Kemudian langkah berikutnya, hasil dari ketiga langkah di atas, yaitu analisis kebutuhan, pelacakan lulusan, dan evaluasi pelaksanaan kurikulum, itu dikaitkan dengan standar nasional pendidikan tinggi. Kemudian setelah itu ditetapkanlah profil lulusan program studi yang semuanya wajib dijabarkan di dalam rumusan capaian
pembelajaran lulusan atau JPL berdasarkan hasil analisis kebutuhan dan analisis bahan kajian. Langkah selanjutnya, tetapkan mata kuliah, baik itu bobot SKS-nya per mata kuliah, dan kriteria minimal SKS agar mahasiswa lulus dari program studi itu, termasuk di dalamnya bahan atau materi kuliah, bentuk pembelajaran, metode pembelajaran, perangkat pembelajaran yang di dalamnya termasuk rencana pembelajaran semester, rencana tugas mahasiswa, instrumen penilaian, bahan ajar, media pembelajaran, dan faktor-faktor yang terkait dengan pelaksanaan pembelajaran. Setelah itu maka susunlah organisasi mata kuliah dalam bentuk matrik sajian mata kuliah per semester. Kemudian yang terakhir, susunlah rencana pembelajaran semester atau RPS per mata kuliah. Jadi inilah langkah-langkah yang dapat dilakukan di dalam suatu proses peninjauan kurikulum program studi berbasis KKNI. Baiklah, kita lanjutkan pada kajian pokok yang selanjutnya, yaitu tentang sistematika dokumen hasil peninjauan kurikulum. Nah, jadi hasil peninjauan kurikulum yang dilakukan oleh panitia tadi akhirnya mesti diformat dalam satu sistematika, yang menurut saya sistematika itu cukup mengacu pada buku pedoman penyusunan kurikulum pendidikan tinggi tahun 2019 yang sudah ditetapkan oleh kementerian. Karena itu maka dokumennya itu nanti bisa dijabarkan ke dalam sistematika sebagai berikut. Romawi pertama, identitas program studi. Itu dibuat dengan cara menuliskan identitas program studi yang meliputi nama perguruan tinggi, fakultas, program studi, akreditasi, jenjang pendidikan, gelar lulusan, visi, dan misi. Jadi itu ditulis dalam satu deskripsi yang jelas, tidak perlu ditambah dengan bahasa-bahasa yang tidak perlu. Kemudian Romawi kedua, evaluasi kurikulum dan tracer study, yang di dalamnya menjelaskan pelaksanaan kurikulum yang telah dan sedang berjalan dengan menyajikan hasil evaluasi kurikulum berjalan, kemudian analisis kebutuhan berdasarkan kebutuhan pemangku kepentingan, dan juga hasil dari pelacakan alumni. Kemudian Romawi ketiga, landasan perancangan dan pengembangan kurikulum, yang di dalamnya akan menjelaskan mengenai landasan filosofi, kemudian landasan sosiologis, kemudian landasan psikologis, dan landasan yuridis, bisa ditambah dengan landasan-landasan lain yang memang rasional dan dapat digunakan sebagai pertimbangan di dalam peninjauan kurikulum. Selanjutnya Romawi 4, rumusan standar kompetensi lulusan SKL yang dinyatakan dalam capaian pembelajaran lulusan atau JPL. JPL terdiri atas aspek sikap, pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus yang dirumuskan berdasarkan standar nasional pendidikan tinggi dan deskriptor KKNI sesuai dengan jenjangnya masing-masing. Kemudian Romawi kelima, yaitu penetapan bahan kajian. Isinya berdasarkan JPL dan atau menggunakan body of knowledge suatu program studi, maka kemudian dijabarkan penggunaan untuk pembentukan mata kuliah. Pada Romawi yang keenam, pembentukan mata kuliah dan penentuan bobot SKS, yang di dalamnya memberikan satu penjelasan tentang mekanisme pembentukan mata kuliah berdasarkan JPL dan juga turunannya, yaitu di level mata kuliah. Kemudian juga isinya bahan kajian serta penetapan bobot satuan kredit semesternya.
Romawi yang ketujuh, matrik distribusi mata kuliah, yang di dalamnya menggambarkan organisasi mata kuliah atau peta penempatan mata kuliah secara logis dan sistematis sesuai dengan CPL program studi. Distribusi mata kuliah disusun dalam rangkaian semester selama masa studi pada program studi tersebut. Pada Romawi yang ke-8 itu ada rencana pembelajaran semester. Rencana pembelajaran semester ini disusun dari hasil rancangan pembelajaran, dituliskan secara lengkap untuk semua mata kuliah yang ada di program studi dan perangkat pembelajaran yang menyertainya. Misalnya adalah rencana tugas, instrumen penilaian dalam bentuk rubrik atau portofolio, kemudian bahan ajar, atau mungkin juga faktor-faktor yang terkait dengan RPS, misalnya persentase, evaluasi, dan sebagainya. Kemudian yang ke-9, manajemen dan mekanisme pelaksanaan kurikulum, yang dalamnya menguraikan tentang rencana pelaksanaan kurikulum dan perangkat sistem penjaminan mutu internal di perguruan tinggi yang terkait dengan pelaksanaan kurikulum. Baiklah, kita lanjutkan pada kajian pokok yang terakhir, yaitu pejabat perguruan tinggi yang berwenang memberlakukan hasil peninjauan kurikulum. Nah, dari aspek hukum, maka dapat saya katakan bahwa pejabat yang memiliki wewenang memberlakukan hasil peninjauan kurikulum adalah pimpinan perguruan tinggi melalui keputusan. Nah, jadi keputusan itu digunakan sebagai acuan pemberlakuan. Kemudian, kalau kita lihat dari sisi prosesnya, saya memahami bahwa putusan itu akan bisa berjalan manakala sebelumnya sudah ada peraturan. Karena itu maka di setiap perguruan tinggi pasti sudah mempunyai peraturan tentang kurikulum. Di dalam peraturan itu salah satunya akan menguraikan tentang peninjauan kurikulum. Kemudian kalau sudah dilaksanakan, panitia itu akan membuat suatu hasil, dan hasil itu baru bisa dilaksanakan dan mempunyai kekuatan hukum mengikat manakala sudah ditetapkan oleh pimpinan perguruan tinggi dan diberlakukan menggunakan putusan. Baiklah, pada sesi terakhir saya akan membuat satu kesimpulan dari apa yang saya jabarkan. Berdasarkan jabaran tersebut, maka dapat saya simpulkan yang pertama, pengertian kurikulum program studi berbasis KKNI adalah sebuah rancangan penyelenggaraan bidang pendidikan yang dibuat oleh program studi dan diberlakukan oleh pemimpin perguruan tinggi yang di dalamnya memuat 4 unsur, yaitu capaian pembelajaran, bahan kajian untuk mencapai capaian pembelajaran, kemudian proses pembelajaran dan penilaian proses serta hasil pembelajaran. Kemudian kesimpulan yang kedua, aspek internal dan eksternal yang ada di dalam perguruan tinggi dan juga program studi perlu diperhatikan dalam rangka peninjauan kurikulum agar dapat mengarahkan kurikulum program studi sesuai dengan standar nasional pendidikan tinggi dan juga kebutuhan masyarakat, visi keilmuan, konvensi keilmuan, dan juga tuntutan zaman. Kemudian yang ketiga, pihak yang berwenang merubah kurikulum program studi adalah perguruan tinggi yang bersangkutan, bukan yang lain. Kemudian yang keempat, alur proses administrasi perubahan dan peninjauan kurikulum diawali dari pengajuan usulan oleh ketua program studi kepada atasan langsung dan diakhiri dengan pemberlakuan hasil peninjauan kurikulum. Kemudian yang kelima, tahapan pelaksanaan kegiatan peninjauan kurikulum diawali dengan diskusi ilmiah untuk mendapatkan satu masukan dan juga evaluasi diri dan proyeksi ke depan yang akhirnya diakhiri dengan penyusunan dokumen kurikulum. Sedangkan kesimpulan yang keenam adalah
sistematika dari dokumen hasil peninjauan itu sudah diatur dalam buku pedoman penyusunan yang dikeluarkan oleh kementerian. Karena itu kita cukup merujuk apa yang ada di dalam buku pedoman tersebut yang diterbitkan tahun 2019. Kemudian yang terakhir kesimpulannya bahwa pejabat yang memberlakukan hasil peninjauan kurikulum adalah pimpinan perguruan tinggi tempat program studi tersebut ada. Nah, demikianlah apa yang saya sampaikan berkaitan dengan aspek hukum peninjauan kurikulum program studi berbasis KKNI. Tentu apa yang saya sampaikan ini masih banyak celah, kekurangan, dan juga kekurang sempurnaan. Karena itu terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.